apakah semua ibu hamil bisa melakukan proses IREX? Artinya kalau dengan IREX ini operasi sekarang besoknya Besok bisa pulang. bisa pulang. IREX ini itu harus semuanya terkoordinir. Artinya bukan cuma yang punya bertanggung jawab itu dokter kebidanan aja. Itu harus ada tim di situ. Mulai ada dokter kebidanannya, kemudian dokter anestesinya, dokter anaknya, sampai ke keperawatan. Juga manajemen rumah sakit itu sendiri. Hai, selamat sore viewer and listeners. Bersama Reno lagi dengan Dr. Mufti dari Klinik Dr. House, The Lifestyle Clinic di Alam Sutra. Sore ini kita mau ngobrol sama Dr. Mufti tentang IREX. Dok, bisa dijelaskan dok apa itu IREX? Sebelumnya saya mau nanya dulu, dokter sehat ya dok ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, selalu sehat. Oke, stay safe and healthy. Insya Allah, amin. Dan semoga juga kita bisa menanggulangi dulu wabah Omicron sekarang ini yang lagi menyerang kita. Jadi stay safe and healthy viewer and listeners. Oke, kita sekarang ngobrol sama Dr. Mufti tentang IREX. Apa itu IREX dok? Bisa dijelaskan dok? Oke, IREX adalah suatu enhanced recovery after cesarean surgery. Jadi maksudnya di sini adalah gimana metode ini untuk pemulihannya biar lebih cepat. Kalau dulu orang-orang yang habis operasi sesar itu baru bisa pulang dari rumah sakit itu 3 atau 4 hari setelah perawatan. Tapi dengan metode IREX ini operasi sekarang besok udah bisa pulang. Jadi seperti itu. Oke, nah dok, berarti apa bedanya dok selain tadi hasilnya dok yang sudah dokter sebutkan ya, artinya dengan IREX kita pasien bisa lebih cepat pulang dibanding dengan sesar konvensional. Jadi pada prinsipnya perbedaan antara IREX dengan sesar konvensional itu di mana dok? Oke, jadi kalau yang dengan IREX sama dengan yang sesar secara konvensional, bedanya gini, kalau dulu kita mau operasi sesar nih, para ibu sebelumnya harus puasa dulu nih, minimal 6-8 jam. Kemudian setelah itu masuk kamar operasi, setelah operasi itu baru bisa duduk, itu baru 24 jam kemudian, besok harinya. Setelah itu boleh tuh mulai dilatih juga kakinya, digerak-gerakan. Setelah 24 jam, terus juga baru si kateter itu baru bisa dilepas. Dan baru dicoba untuk jalan. Dan nanti pulangnya baru 2 hari atau 3 hari kemudian. Sedangkan dengan metode IREX ini, bedanya gini. Justru pada metode IREX ini, puasanya ini hampir dibilang minimal banget. Artinya malah 2 jam sebelum operasi, pasien tuh harus dikasih minum atau makanan karbohidrat. Nanti 2 jam setelah habis makan baru dioperasi. Jadi artinya nggak perlu puasa sampai 6-8 jam tadi. Kemudian pasca operasinya itu 2 jam setelah operasi pasien udah bisa duduk. Jadi artinya dari kamar operasi, dari recovery di kamar operasi itu, pasien udah jalan masuk ke kamar itu udah dengan kursi roda aja, jadi nggak pakai tempat tidur. Terus nanti 6 jam atau 10 jam kemudian pasca operasi itu kateter udah dilepas. Dan pasien udah bisa berdiri atau bisa jalan tuh. Jadi makanya besoknya udah bisa pulang. Belum lagi teknik waktu operasinya dokternya juga. Mulai dokter anestesinya. Dokter anestesinya juga nanti obat yang dipakai untuk spinalnya, biusnya itu juga dosisnya minimal. Kemudian yang pada IREX-nya dok? Pada IREX. Oh, okay. Kemudian teknik dokternya juga waktu dokter obgyn ya, waktu tindakan operasinya itu lebih prinsipnya jangan banyak memanipulasi di daerah perut ibunya. Jadi artinya kayak misalnya setelah bayi dilahirkan kadang ada beberapa dokter yang suka rahimnya suka dikeluarin tuh. Jadi nggak perlu yang dimanipulasi seperti itu. Kemudian juga untuk insisinya lebih artinya potongan perutnya itu cukup satu irisan dengan lebih banyak tumpul melakukannya gitu. Jadi untuk lebih meminimalkan rasa nyerinya. Itu yang dilakukan pada IREX? Itu pada IREX. Terus juga di sini untuk dokter anestesinya juga penggunaan obat-obat opioid ya. Ada obat opioid itu obat anti sakit yang
yang masuk golongan narkotik itu udah nggak dipakai tuh. Karena itu sangat mengganggu ke pencernaan juga nantinya. Itu bedanya yang sangat signifikan dengan yang sesar secara konvensional. Artinya proses IRAX ini adalah sebenarnya bisa dikatakan minimalisir dari proses sesar konvensional. Iya, jadi gini. Kayak tadi nih misalnya harus puasa 6-8 jam. Ini kadang gini, orang nih operasi namanya masuk kamar operasi, dengar orang harus operasi itu udah takut banget. Takut mulai disuruh puasanya. Apalagi orang-orang yang punya gangguan pencernaan. Tuh puasa tuh cukup berat buat dia. Takutlah nanti jadi dehidrasi. Ternyata kalau dengan IRAX ini justru 2 jam sebelum operasi itu dianjurkan untuk makan karbohidrat yang cukup tinggi. Tujuannya apa? Justru dengan perutnya nanti terisi, nggak puasa penuh seperti 6-8 jam sebelumnya, itu menyebabkan ambang nyerinya itu jauh lebih berkurang. Karena apa? Peristaltik ususnya itu jadi lebih baik. Sehingga pasien pasca operasi itu malah udah bisa dia platus ya, bisa kentut. Terus BAB-nya jadi gak lebih cepat jadinya. Artinya pencernaannya jauh lebih sempurna ketimbang yang sesar secara konvensional. Oh baik, berarti dengan proses IRAX itu yaitu bisa dikatakan lebih kurang sebagai minimalisir dari proses sesar konvensional sehingga hasil yang diharapkan juga lebih apa ya dok ya, hasilnya itu berarti akan jauh lebih baik dan si pasien juga lebih nyaman jadinya karena dia akan lebih cepat bisa ngurus langsung si babynya gitu. Lebih nyaman. Oke. Nah, kalau begitu dok, apakah semua ibu hamil bisa melakukan proses IRAX? Oke, bagus tuh. Jadi artinya nggak semuanya juga. Artinya nanti yang bisa menentukan tuh dokter. Artinya kalau misalnya gini, ternyata ibunya ada kelainan di tulang punggungnya atau misalnya ada infeksi di tulang punggungnya, sehingga dokter anestesi ini nggak bisa melakukan bius secara spinalnya, terpaksa biusnya secara umum, jadi di-exclude tuh. Atau misalnya ibunya yang resiko nanti operasinya akan lama, misalnya ada resiko perdarahan atau HB-nya yang cukup rendah, artinya di bawah normal, itu nggak bisa untuk dilakukan metode ERAX. Jadi makanya artinya untuk ERAX ini nggak ujuk-ujuk tiba-tiba nih pasien datang, ini bisa nih buat ERAX, enggak. Jadi yang idealnya ERAX itu emang harus sudah dipersiapkan. Idealnya malah dari sebelum prakonsepsinya, kemudian hamilnya, nanti dari hamilnya juga mulai dari pra operatifnya udah disiapkan, waktu nanti intra operatifnya sewaktu dalam operasinya udah dipersiapkan sampai pasca operasinya. Dan yang paling penting gini, nggak semua juga artinya semua rumah sakit nih atau dokter menerapkan metode, mungkin semua bisa nih. Tapi artinya gini, untuk metode ERAX ini itu harus semuanya terkoordinir. Artinya bukan cuma yang punya bertanggung jawab tuh dokter kebidanan aja. Itu harus ada tim di situ. Teamwork. Jadi mulai ada dokter kebidanannya, kemudian dokter anestesinya, dokter anaknya, sampai ke keperawatan. Juga manajemen rumah sakit itu sendiri. Malah kalau yang lebih ekstrimnya tuh satpam di rumah sakit udah tahu bahwa di rumah sakit punya metode ERAX. Jadi kalau ada yang nanya tuh udah paham gitu. Jadi seperti itu, nggak tiba-tiba harus mau ERAX gitu. Jadi harus dipersiapkan. Karena emang tujuan utamanya yang paling penting tuh pasien safety. Jadi pasien harus aman, nyaman, dan memang harus terkontrol. Dok, kalau begitu apakah memungkinkan ERAX ini menjadi pengganti bagi sesar konvensional? Kalau memang tujuannya tadi kan sebenarnya untuk hasil yang lebih baik ya dok ya. Dengan teknik pelaksanaannya juga operasi yang minimum gitu kan dok ya. Sementara juga kan sudah banyak berjalan itu kan sesar konvensional. Logikanya dok, mestinya siapapun yang bisa sesar konvensional mestinya bisa melakukan ERAX dong dok? Bisa, memang nanti kedepannya semua udah jadi standar. Nah, jadi semua yang operasi sesar bisa dengan ERAX. Apalagi nih sekarang nih dalam zaman kita pandemi COVID ini, kalau bisa sih
rawat inap di rumah sakit itu nggak usah lama-lama deh. Diminimalisir. Diminimal benar. Artinya kalau dengan IREX ini operasi sekarang besoknya Besok bisa pulang. Kan artinya nggak perlu lama-lama tuh di rumah sakit. Selain si ibunya lebih senang cepat ngerawat si bayinya, juga bisa langsung kumpul sama keluarga. Artinya lebih meminimal dia terpapar dengan yang ada di rumah sakit virus-virus yang lain gitu. Oke dok, setelah tadi kita ngobrol-ngobrol dok, berarti apakah ada perbedaan hasil antara sesar konvensional dengan ERAX? Oke, kalau untuk hasilnya, artinya untuk lukanya, faktor penyembuhannya, kurang lebih sih sama. Cuman artinya bedanya di sini. Pasien karena diharapkan untuk dipercepat nih masa recovery-nya. Kemudian nanti yang paling penting banget, waktu pasien pulang, itu tetap tuh dari keperawatan untuk memonitor apakah ada masalah atau enggak. Cuman untuk rawat jalannya kemudian dibalik untuk rawat lihat lukanya itu biasanya 3 hari kemudian kontrol. Jadi dilihat nih gimana lukanya. Kalau emang nggak ada masalah udah aman aja. Artinya untuk penyembuhannya kurang lebih hampir sama gitu untuk yang konvensional. Secara estetik dok, apakah ada perbedaan dok di perutnya itu dok? Tetap nggak ada bedanya. Artinya insisinya tetap yang sekarang lebih banyak yang artinya yang ini ya panen steel namanya atau yang istilahnya melintang ya di bikini di daerah lipatan perut gitu. Jadi nggak jauh beda sama yang konvensional. Nggak bisa diminimalisir gitu dok dengan ERAX? Oh nggak, artinya kalau udah bekas misalnya udah bekas insisi yang lama, misalnya ini bekas sesar yang kedua, tetap insisinya di bekas yang lama. Tapi kalau misalnya yang pertama nih, katakan kalau dia anak pertama, ya bisa aja sih. Itu mah tergantung. Itu nggak ada hubungannya dengan dia IRAX atau dengan konvensional. Oh iya. Tapi biasanya mungkin untuk ibu-ibu yang baru akan melahirkan anak pertama nih dok, pasti kan mereka juga kepikiran mengenai estetik perutnya ya dok ya. Ya sekarang udah seperti itu kok. Jadi emang insisi atau potongan di perut untuk sesar ini udah di lipatan perut, jadi nanti bekasnya nggak akan jelas samar gitu dok ya. Tapi kalau hasil antara ERAX sama sesar konvensional sih kurang lebih sama aja ya dok ya, masalah saya kurang lebih saja ya. Karena gini, kalau IRAX itu di yang tujuan utamanya untuk mempercepat tadi tuh recovery-nya. Nah itu dia. Oke. Kalau gitu dok, dengan kondisi-kondisi seperti tadi, apakah ada perbedaan harga antara ERAX dengan konvensional sesar? Oke, untuk masalah biaya, malah sepertinya kayaknya agak lebih murah karena rawat inapnya kan jadi lebih mondoknya cuman lebih sebentar kan, cuma 1 hari. Yang tadinya bisa 3-4 hari, ini cuma 1 hari. Cuman memang nanti penggunaan obat-obatan waktu di kamar operasi agak lebih beda dengan yang konvensional. Cuman rasanya untuk biaya rasanya akan lebih juga akhirnya dok ya. Kurang lebih hampir murah juga lah. Oke. Demikian viewer and listener ngobrol kita sama Dr. Mufti tentang ERAX. Semoga bermanfaat bagi viewer and listener. Dan silakan konsultasi ke Dr. Mufti di Klinik Dr. House. Salam sehat, salam sejahtera dari kami, dari Klinik Dr. House, The Lifestyle Clinic di Alam Sutra. Bye.